Selamat siang, selamat datang di podcast 1.0 di channel ini. Saat ini saya Brianita selaku host di podcast ini akan membicarakan tentang pinjaman online yang sedang marak akhir-akhir ini. Bersama teman saya. Ya, dan saya Dian. Kali ini kita akan membicarakan tentang bahaya pinjaman online. Dalam podcast kali ini kita akan memberikan edukasi juga untuk para pengguna, para pendengar kita pada episode kali ini, dan juga akan menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa sudut pandang. Kemudian untuk saat ini memang pinjaman online sedang marak dengan syarat yang sederhana, kemudian membuat seseorang mudah untuk terjerat pinjaman online ilegal. Selain itu, banyak masyarakat yang terjebak karena dipengaruhi dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dan keinginan, kemudian kurangnya edukasi dan juga syarat ketentuan yang tidak dibaca dengan jelas, membuat seseorang tergiur dalam meminjam uang dari pinjaman online ilegal. Nah, dan di balik kemudahannya, pinjaman online ilegal memiliki bahaya atau dampak tertentu dari beberapa sisi. Melansir dari beberapa sumber, terdapat beberapa dampak pinjaman online yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Saat ini kita akan panggil ke podcast kita kali ini untuk membawa salah satu korban dari penipuan online. Bisa terdengar suaranya, Yudi? Iya, bisa Mbak Bria. Iya. Boleh diceritakan bagaimana kronologisnya saat Yudi tertipu atau terkena jebakan pinjaman uang online ilegal? Ya, baik, saya akan menceritakannya dari awal. Jadi semuanya berawal pada saat saya membutuhkan uang untuk modal melakukan usaha pertanian saya. Akhirnya saya mendapatkan tawaran pinjaman online melalui SMS dari HP saya. Lalu saya melakukan pinjaman tersebut sebesar 20 juta dengan jaminan lahan seluas 2 hektar milik saya. Setelah pinjaman saya cair dan sertifikat tanah saya menjadi jaminannya, dan pada saat itu saya tidak bisa membayar pinjaman tersebut dikarenakan saya mengalami kegagalan panen saya. Nah, pada akhirnya saya menjual kendaraan yang saya punya untuk melunasi hutang tersebut, dan itu masih belum cukup untuk melunasi bunga pinjaman tersebut. Dan pada akhirnya sertifikat tanah saya diambil paksa oleh pinjaman online tersebut. Jadi begitu ceritanya, Mbak Bria. Wah, sepertinya kasus-kasus seperti ini sangat lazim ya akhir-akhir ini. Jadi kita juga harus berhati-hati nih dalam menerima SMS untuk pinjaman online atau hal-hal yang bersangkutan dengan pinjaman online. Nah, di sini juga ada Mbak Leni yang ternyata juga pernah ketipu oleh pinjaman online. Jadi, Mbak Leni gimana bisa tahu atau kenal pinjaman online atau dikenalkan dari teman atau tahu dari mana dan bisa deal atau setuju untuk pinjaman online itu gimana? Boleh diceritakan Mbak Leni? Terima kasih Mbak Dian. Jadi gini, semuanya itu berawal pada saat saya melamar pekerjaan baru di kota dan membeli sebuah rumah sebagai tempat tinggal saya di kota. Meskipun sebelumnya saya sudah memiliki dua rumah di desa. Untuk proses jual beli properti di daerah kota cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Jadi saya membeli rumah melalui perantara. Saya membeli rumah tersebut memakai tabungan saya selama bekerja di desa, tetapi tabungan saya ternyata tidak mencukupi untuk membeli rumah. Melihat iklan di handphone mengenai pinjol, saya cukup tertarik karena prosesnya mudah dan cepat. Tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya saya memutuskan meminjam uang sebesar 50 juta dari pinjaman online sebagai tambahan untuk membeli rumah. Lalu 2 bulan kemudian, menyedihkan sekali, perusahaan tempat saya bekerja mengalami pilot sehingga memberhentikan beberapa karyawan termasuk saya. Dan naasnya lagi, 2 bulan kemudian pinjaman online saya terus membengkak karena telat membayar pinjaman, ditambah lagi bunga sebesar 20%. Karena keadaan mendesak itu, akhirnya saya menggadaikan sertifikat rumah yang saya punya agar dapat membayar pinjaman online ini. Tetapi saya juga tidak dapat membayarnya.
Lalu rumah saya di desa disita dan rumah saya di kota pun tidak dapat saya miliki juga karena ketidakmampuan dalam mencicil pinjaman. Saya kehilangan pekerjaan, ditambah lagi terlilit hutang pinjaman online sehingga harus mengikhlaskan dua rumah saya tersebut. Jadi gitu ceritanya Mbak Dian. Wah, ternyata cerita dari Mbak Leni ini nggak jauh beda nih. Sama-sama tidak sanggup membayar dan ini ternyata sudah keburu pinjaman online ini tidak mentoleransi sama sekali. Dari kasus Mbak Leni dan juga Kang Yudi, kita bisa melihat bahwa ternyata kita juga harus mewaspadai dampak dari pinjaman yang cepat cair dan dengan syarat-syarat yang mudah, tapi ternyata kita dirugikan di akhirnya. Untuk melihat sudut pandang lain, kita akan panggilkan salah satu karyawan, mungkin mantan karyawan ya, bisa dibilang mantan karyawan dari perusahaan pinjaman online ilegal yang sedang marak saat-saat ini. Langsung saja kita panggil Kak Kirana. Ada terdengar suara saya? Iya, Mbak Susan. Ya, Mbak Kirana. Kira-kira bagaimana ceritanya nih, Mbak Kirana jadi perusahaan pinjaman, karyawan perusahaan pinjaman online dan perasaan Mbak Kirana saat bekerja di perusahaan tersebut? Iya, saya itu datang dari desa ke kota untuk kerja. Di kota, saya ditawarkan sebagai CS di suatu bank. Namun ternyata setelah saya bekerja di sana, saya justru ditugaskan untuk menawarkan pinjaman online. Dan setiap bulannya saya juga ditargetkan agar mencari pelanggan untuk meminjam uang dengan minimal uang sekian juta. Sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan pinjol, saya bekerja di perusahaan tekstil, tetapi saya dipecat dari perusahaan tersebut. Maka dari itu saya melamar pekerjaan di kantor pinjaman online. Setelah saya diterima dan mulai bekerja sebagai karyawan pinjaman online, saya pergi ke desa-desa yang dimana para warga desa membutuhkan uang, tetapi tidak mau menunggu lama saat meminjamnya. Dan karena warga membayar pinjamannya, maka dari itu jaminannya terpaksa saya ambil. Gitu, Mbak Susan. Baik, terima kasih Mbak Kirana sudah memberikan sudut pandang dari karyawan perusahaan pinjaman online yang sedang marak akhir-akhir ini. Ternyata kita tahu beda sudut pandang itu, ternyata ada juga kisah di balik perusahaan tersebut. Selanjutnya, Mbak Dian. Nah, ya sebenarnya pinjaman online ini tidak hanya membawa dampak negatif ya bagi kita OJK untuk menjelaskan tentang dampak positif dari pinjaman online dan juga bagaimana cara tips untuk menghindari dari pinjaman online ilegal. Ibu Sinta boleh dijelaskan. Ya, Mbak Dian, terima kasih atas waktunya. Jadi, setelah mendengar dari dua sudut pandang tadi, yaitu dari korban dan pelaku, maka dapat dikatakan bahwa kasus pinjaman online ini harus tetap diwaspadai. Nah, sebenarnya apa itu pinjol? Pinjaman online atau pinjol adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, sehingga dirasa mudah dan cepat. Persyaratan dokumen pun mudah, hanya KTP dan foto selfie saja serta pendukung lainnya. Biasanya dana akan cair dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun begitu, masyarakat harus cermat dalam memilih pinjaman online. Karena saat ini pun banyak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Biasanya penawarannya menggunakan SMS atau WhatsApp. Bunganya juga tidak jelas. Pemberian pinjamannya mudah dan ancaman teror bagi yang tidak bisa melunasi hutang. Jika seperti itu, maka peminjam sendiri yang akan merasakan dampak negatifnya. Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati dan waspada terhadap pinjol ilegal. Kedepannya, masing-masing lembaga akan menjalankan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk memberantas pinjol ilegal. Upaya yang akan dilakukan juga memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjol ilegal. Berbagai cara dapat masyarakat lakukan dalam melakukan pengecekan legalitas perusahaan pinjaman online, antara lain dengan cara kontak OJK 157, WhatsApp di 081 157 157 157, cek website OJK di www.ojk.co.id,
dan email di konsumen@ojk.go.id. Pilihlah fintech pinjaman online yang kredibel, terpercaya, dan terdaftar di OJK. Terima kasih Mbak Sinta atas warningnya nih dan langkah-langkah yang Mbak Sinta tadi jelaskan untuk kita terhindar dari pinjaman online. Ternyata setelah kita mendengar sudut pandang dari korban, kemudian sudut pandang dari karyawan perusahaan dan juga warning dari OJK kepada untuk pinjaman online ilegal yang sedang marak akhir-akhir ini, kita sudah mendengar semua sudut pandang dan kita rasa kita sudah bisa mengakhiri podcast kali ini nih. Saya Brianita pamit undur diri. Dan saya Dian pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.